Perkenalkan, saya Selvia Nur Azizah dengan NIM 203220001. Saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar dan perkembangan siswa. Definisi belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Definisi belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut M. Sobri Hakim, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan suatu perubahan yang kemudian baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan merupakan sesuatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja, serta bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menurut Tursan Hakim, definisi belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas serta kuantitas tingkah laku seperti diantaranya pada peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, serta berbagai kemampuan lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori belajar. Teori belajar ada 4. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitivisme, yang ketiga, teori humanistik, dan yang keempat, teori konstruktivistik. Teori behavioristik. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman yang membuat siswa tersebut jera dan memotivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitivis menyatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segalanya yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan teori psikoterapi. Teori humanistik juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Yang keempat, teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi ditentukan oleh murid sendiri. Faktor-faktor belajar. Faktor-faktor belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kesehatan. Dan faktor eksternal meliputi faktor yang berasal dari orang tua, faktor yang berasal dari sekolah, dan faktor yang berasal dari masyarakat. Belajar dan implikasinya dalam penyusunan kurikulum. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, memperhatikan faktor internal dan eksternal siswa dalam merancang dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran dengan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan dunia kerja dari masyarakat. Yang kelima, menyusun kurikulum dengan mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, menyusun kurikulum yang mengembangkan karakter siswa yang positif dan beretika. Yang ketujuh, menyusun kurikulum yang memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi.
siswa sebagai anggota masyarakat. Sebaiknya bersikap, menghormati dan menghargai perbedaan, taat dalam menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku, mengikuti kegiatan menjaga kebersihan yang diadakan di lingkungan, dan terlibat dalam rapat yang terkait pembangunan lingkungan masyarakat. Pertumbuhan siswa, yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Kebutuhan para remaja, yaitu meliputi kebutuhan jasmania, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akulturasi diri. Dan yang terakhir yaitu minat para remaja, yaitu terdapat minat rekreasi, minat sosial, minat pribadi, minat terhadap pendidikan, minat terhadap pekerjaan, dan minat religius. Terima kasih.